Ya, jadi begini, Komnas sudah berusaha untuk komunikasi dengan korban langsung, dengan seseorang yang mengaku sebagai pendamping, gitu, dan juga seseorang yang direkomendasikan oleh korban untuk menjawab pertanyaan Komnas, berkomunikasi dengan Komnas, begitu. Itu yang pertama. Prinsipnya bagi Komnas itu kemudian korban, keputusan ada di tangan korban. Ketika korban kemudian menunjuk seseorang untuk mendampingi korban ke Komnas, tentu kita akan terima dengan senang hati. Tapi lagi-lagi ini keputusan ada di tangan korban. Mana yang lebih nyaman, mana yang lebih kemudian bisa lebih aman untuk menceritakan hal-hal yang private, begitu, hal-hal yang sangat pribadi, termasuk juga rencana-rencana ke depan soal kuasa hukumnya dan yang lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, gini, tentu saja Komnas tidak bisa mencampuri keputusan dari korban. Gitu. Tapi yang terpenting bagi Komnas adalah bagaimana keadilan, kemudian perlindungan soal hak-hak privat maupun hak-hak korban itu dihormati oleh siapapun, baik oleh Komnas, KPI, kepolisian maupun juga pendamping hukumnya. Itu di situ. Kita begini, yang prinsipnya kita nggak bisa mencampuri urusan, artinya keputusan ada di tangan korban dan kepolisian. Tetapi sepanjang kemudian korban itu nyaman dengan siapapun yang dia tunjuk, begitu ya, itu terserah korban. Dan kita juga nggak bisa meminta kepolisian untuk kemudian membatalkan segala macam langkahnya. Tetapi yang paling penting prinsipnya adalah soal perlindungan terhadap korban. Ini korban, seperti yang tadi saya sampaikan, ini korban kekerasan seksual, beda dengan tindakan pidana yang lain, sehingga soal kenyamanan, privasi dan yang lain sebagainya, keadilan harus punya titik pandang yang berbeda, begitu. Jadi begini, yang kami belum sampai kepada materi, gitu. Kami belum sampai kepada materi. Kami baru berkomunikasi untuk menghadirkan korban ke Komnas, memberikan keterangan. Itu baru sampai ke sana. Belum sampai kepada materi apakah menyudutkan atau tidak, terus kemudian berpihak pada korban atau tidak, itu belum sampai ke sana. Kita juga tidak punya intensi untuk menilai, gitu. Nanti keterangan itu akan didapat setelah digali, begitu. Itu seperti itu. Jadi kita hanya, yang pertama fokusnya tadi, misalnya yang saya sudah sampaikan berkali-kali, ada bagaimana kemudian korban hadir memberikan keterangan di. Kita akan lihat dari perkembangan keterangan yang ada dari korban. Ini kan termasuk juga yang terpenting begini, Mas. Fokusnya adalah soal peristiwanya terlebih dahulu. Fokusnya terhadap peristiwanya terlebih dahulu. Belum sampai yang siapa pendamping hukumnya segala macam. Itu teman-teman, tugasnya teman-teman lah untuk bisa menggali soal itu, gitu. Kita Komnas juga nggak mau ikut campur terlalu jauh, gitu ya. Karena kita juga sampai saat ini bisa komunikasi dengan korban, dan korban hanya menjawab, merefer pada seseorang yang untuk memberikan respon, begitu. Oke, saya belum bisa menjawab terlalu jauh, gitu. Kita belum bisa menganalisa atau kemudian hanya berdasarkan asumsi-asumsi. Itu aja. Yang terpenting bagi Komnas sekarang ini adalah bagaimana keterangan dari korban diperoleh. Iya, komunikasinya baru sebatas kapan dia bisa hadir. Begitu aja. Oke? Pak, hari ini belum sampai materi. Berarti hari ini korban hari bakal ini datang atau tidak? Dari informasi yang saya dapat, korban butuh istirahat. Oke. Begitu ya. Dengan alasan kesehatan ya, Pak? Dengan alasan kesehatan.